Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Gina di hari Senin yang penuh ceria ini. Oke anak saya dan soleha, Alhamdulillah hari ini kita memasuki subtema 2, pembelajaran yang ketiga atau PB3 ya. Oke, masih dengan tema diriku, masih tema 1 ya. Subtema 2, tubuhku, dan pembelajaran 3. Oke, di pembelajaran 3 pada hari ini, yaitu Senin tanggal 10 Agustus 2020, fokus materi kita adalah PJOK dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak soleh dan soleha mampu memahami bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Lalu, anak soleh dan soleha mampu memahami kegiatan persiapan membaca permulaan dengan benar. Waduh, seperti apa ya materinya? Sepertinya menarik nih. Pasti anak soleh dan soleha sudah tidak sabar kan? Yuk, kita langsung saja kita lihat pemaparan materi berikut ini. Yang pertama adalah menjaga bagian-bagian tubuh. Nah, bagaimana ya cara kita menjaga bagian-bagian tubuh kita? Kita simak yuk slide berikutnya. Nah, soleh-soleha, tahukah kalian bahwa ada bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain? Perhatikan ya anak soleh dan soleha, bagian-bagian atau misalnya gambar di bawah ini ya. Perhatikan lingkaran yang berwarna merah. Ini adalah gambar atau sketsa tubuh bagian depan. Lihat di sini ya, ada lingkaran merah, oke. Lalu di bagian sini juga ada lingkaran merah. Nah, di bagian sini juga ada lingkaran merah. Oke. Lalu ini adalah sketsa tubuh bagian belakang. Nah, di sini juga ada lingkaran berwarna merah. Nah, apa arti dari lingkaran yang berwarna merah tersebut? Bagian yang ditandai lingkaran merah adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Katakanlah tidak saat orang lain menyentuh bagian tersebut. Anak soleh dan soleha dapat melaporkannya kepada orang tua, ya. Karena anak soleh dan soleha punya kewajiban untuk melindungi tubuh anak soleh dan soleha sendiri. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini adalah lingkaran yang berwarna merah. Nah, area di sini ya, ini tubuh bagian depan. Area di sini yang berlingkaran merah ini adalah bagian tubuh yang anak soleh dan soleha harus jaga ya, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sedangkan untuk tubuh bagian belakang ada di area ini. Oke? Nah, kita saksikan lagi ya. Jadi anak soleh dan soleha, salah satu ikhtiar kita untuk menjaga bagian-bagian tubuh kita adalah dengan berpenampilan yang baik dan menutup aurat. Ya, nah dengan begitu insya Allah tubuh kita akan senantiasa terjaga. Seperti itu ya. Nah, baik. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Jadi ini adalah area-area yang dilingkari merah yang tadi ya. Jadi bagian tubuh pribadi anak soleh dan soleha yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh sembarang orang antara lain. Yang pertama adalah mulut. Nah, jadi kalau anak soleh dan soleha ada orang lain ya yang mencoba untuk memegang ya mulut anak soleh dan soleh, itu katakan tidak ya. Lalu bagian dada dan bagian kemaluan ya. Jadi ini adalah organ yang harus anak soleh dan soleha jaga untuk tidak boleh disentuh oleh siapapun ya. Lalu untuk bagian belakang, ini ada daerah bokong ya. Daerah belakang ini yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh sembarang orang. Nah, bagian tubuh anak soleh dan soleha hanya boleh disentuh oleh ayah atau ibu ketika memandikan. Nah, kalau ayah oleh ibu ketika memandikan boleh ya menyentuhnya, atau ayah dan ibu yang ketika membersihkan sehabis buang air. Nah, mungkin di sini anak soleh dan soleha ada yang belum bisa
membersihkan diri ya setelah buang air. Nah, anak soleh dan soleha bisa meminta tolong kepada ayah atau ibu ya untuk membersihkannya. Atau yang boleh menyentuh bagian-bagian tubuh anak soleh dan soleha adalah dokter yang ketika memeriksa anak soleh dan soleha, tapi harus didampingi oleh ayah dan bunda ya. Seperti itu. Oke. Pokoknya, katakan tidak saat ada orang lain yang menyentuh bagian pribadi anak soleh dan soleha. Atau ada yang menyuruh buka baju di depannya ya, nggak boleh ya. Atau misalnya ada yang meminta untuk menunjukkan anggota tubuh yang tadi dilarang itu ya. Jadi jangan anak soleh dan soleha jangan menuruti perintah orang lain yang meminta anak soleh dan soleha menunjukkan bagian-bagian tubuh anak soleh dan soleh yang tadi dijaga itu. Oke? Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Jagalah tubuhmu dengan baik. Tutuplah auratmu dengan sempurna. Menjaga tubuh dan menutup aurat adalah ibadah. Ya, jadi anak soleh dan soleha, ingat bahwa apa yang kita miliki, tubuh yang kita miliki itu adalah karunia dari Allah yang harus kita jaga ya, yang harus kita jaga dan tidak boleh ada sembarang orang yang menyentuhnya. Coba kita simak lagu berikut ini yuk tentang menjaga tubuh. Silahkan disimak. Seperti ini ya, sebentar. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu itu berharga, nak. Gak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilang ya sama ayah atau ibu. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Nah, itu tadi lagunya. Ini adalah pesan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi anak soleh dan soleha, ingat bahwa apa yang telah Allah karuniakan untuk kita adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus kita jaga. Jadi anak soleh dan soleha juga harus menjaganya ya. Jika ada yang mengganggu anak soleh dan soleha, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk lapor kepada ayah, ibu, atau bu guru ya. Oke? Nah, itu tadi lagunya. Sekarang kita akan membahas cara membaca yang baik dan benar. Coba anak soleh dan soleha di sini siapa yang sangat-sangat senang membaca? Coba siapa? Aku? Wah banyak ya. Banyak sekali ya yang senang membaca. Nah, jadi anak soleh dan soleha kenapa sih kita harus bisa membaca? Karena
Kalau kita bisa membaca, akan banyak informasi yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Jadi nggak nggak minta tolong ayah bunda lagi ya. Misalnya anak saya dan soleha lagi baca buku, kan lebih asik kalau kita bisa baca cerita sendiri ya. Nah, nanti anak saya dan soleha juga bisa mendapatkan informasi-informasi dengan mandiri gitu ya. Jadi nggak, oh ini apa ya? Ah, minta tolong ayah minta tolong ibu misalnya ya. Nah, kalau anak soleh dan soleha bisa membaca, nah itu anak soleh dan soleha bisa membacanya sendiri gitu ya. Jadi anak soleh dan soleha sudah bisa mendapatkan informasi yang mudah gitu, lebih mudah karena kadang-kadang kan ayah kita atau ibu kita gak dekat sama kita ya, misalnya kita lagi di rumah, ibu kita lagi masak, terus kita pengen minta bacain, kan repot ya. Oh, kita minta tolong ke ibu, ibu tolong dong bacain ini. Ya, ibunya lagi masak. Nanti masakannya bisa gosong ya. Nah, kalau misalnya anak soleh dan soleha sudah bisa baca sendiri, kan enak tuh ya. Jadi tidak perlu meminta bantuan ayah dan ibu lagi ya. Jadi lebih mandiri begitu ya. Tapi anak soleh dan soleha kelas 1C ini, Bu Gina lihat sih semuanya sudah lumayan lancar ya membacanya. Sudah, wah itu mah nggak usah ditunjuk juga udah baca sendiri ya. Dan yang belum bisa juga itu bukannya belum bisa, tapi belum terbiasa. Jadi anak soleh dan soleha sudah harus membiasakan diri sekarang ya. Di rumah harus mulai terbiasa membaca bacaan karena lama-lama pasti anak soleh dan soleha bisa lancar membacanya. Tapi nih kadang-kadang nih anak soleh dan soleha itu membacanya sudah baik dan benar belum ya cara-caranya? Karena ternyata kalau kita salah ya cara membacanya akan berpengaruh kepada kesehatan kita loh. Hah? Bagaimana bisa ya? Coba yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, siap ya? Nah, yang pertama adalah anak soleh dan soleha harus memperhatikan posisi tubuh saat membaca. Nah, jadi posisinya, lihat ya di sini ya. Posisinya itu harus tegak nih. Ini yang ada tanda ini berarti tandanya betul. Kalau yang tanda X ini berarti salah ya. Lihat ini. Jadi, posisi anak soleh dan soleha itu harus tegak kalau membaca. Ya, tidak boleh membungkuk dan tidak boleh terlalu dekat bukunya. Lihat nih, pengaruhnya ada di mana coba? Kalau misalnya anak soleh dan solehah terlalu bungkuk kalau baca. Ayo, di mana coba ini? Ya betul, di tulang belakangnya di sini nih. Tuh, lihat. Kalau misalnya anak soleh dan solehah membacanya dengan posisi tubuh yang benar, yaitu yang tegak, maka tulangnya pun tegak ya, lihat tuh lurus. Tapi kalau bengkok-bengkok begini, tuh nanti lama-lama tulangnya anak soleh dan soleha juga bisa ikutan bengkok seperti ini. Karena anak soleh dan soleha itu masih dalam tahap pertumbuhan ya. Jadi sayang kalau nanti anak soleh dan soleha punggungnya jadi bungkuk seperti ini ya. Jadi posisi tubuh saat membaca adalah harus tegak seperti gambar yang pertama ini. Oke? Selanjutnya, setelah posisi tubuh ada apa lagi? Jarak mata. Nah, jarak mata ke buku saat membaca juga perlu diperhatikan. Nah, siapa yang suka bacanya seperti gambar nomor 2, ayo. Atau seperti gambar nomor 3 nih, tiduran. Aduh, jangan ya anak soleh dan soleha. Jarak mata ke buku tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh juga. Jadi harus yang sedang-sedang saja sekitar 30 cm ya. Nah, anak soleh dan soleha kenapa sih harus menjaga jarak mata dan buku? Ternyata pengaruhnya kemana coba? Ke kesehatan mata ya. Jadi kalau anak soleh dan soleha membacanya terlalu dekat atau terlalu jauh, nanti matanya sakit loh lama-lama. Jadi anak soleh dan soleha
harus menjaga jarak mata ke buku supaya kesehatan matanya tetap terjaga. Kenapa demikian? Karena kan mata adalah karunia Allah yang harus kita jaga. Coba kalau misalnya anak soleh dan soleha matanya atau penglihatannya terganggu, aduh nanti bisa-bisa ya lihat tulisan gak jelas, lihat wajah ayah ibunya gak jelas, dan akhirnya harus pakai kacamata deh. Ya, jadi nih mumpung anak soleh dan soleha masih kecil, bisa tuh dimulai dari sekarang ya dijaga bagaimana cara membaca atau mengatur jarak dari mata ke buku ya, supaya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Seperti itu ya anak soleh dan soleha. Tadi yang pertama apa? Posisi tubuh ya, saat membaca harus tegak. Yang kedua adalah jarak mata ya, harus diperhatikan. Tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Oke? Nah, berikutnya ada apa lagi ya? Nah, yang berikutnya adalah cara memegang dan membalik halaman pada buku. Nih ya, jadi anak soleh dan soleha ketika memegang dan membalik halaman pada buku itu harus hati-hati ya. Pertama, peganglah buku di bagian tengahnya. Lihat nih, seperti gambar nomor 1. Dia memegang bukunya di tengah-tengah bukunya ya. Lalu buka buku halaman demi halaman secara perlahan-lahan. Pelan-pelan aja kalau misalnya anak soleh dan soleh sudah selesai membaca satu halaman buku, pindah lagi ke halaman yang lain, silahkan bukanya secara perlahan-lahan ya. Jangan tergesa-gesa. Karena apa? Karena bukunya bisa sobek. Karena buku juga harus dijaga kan ya, agar tidak cepat rusak. Karena kalau misalnya cepat rusak, nanti anak soleh dan soleha kesulitan untuk membacanya lagi ya. Lagi pula kalau anak soleh dan soleha bisa merawat buku dengan baik, insya Allah nanti bukunya kan bisa bisa diberikan atau bisa disumbangkan ya kepada teman-teman lain yang masih membutuhkan ketika anak soleh dan soleha sudah tidak memakainya. Seperti itu ya. Jadi tetap kita harus menjaga buku yang kita punya. Oke? Selanjutnya, cahaya. Nah, cahaya saat membaca buku. Jadi anak soleh dan soleha jangan membaca di tempat yang gelap ya. Karena nanti juga sama itu akan merusak ke mata ya. Membaca buku dengan cahaya yang terang. Gunakan lampu belajar saat malam hari. Jadi kalau malam hari anak soleh dan soleha mau membaca, gunakan lampu ya, lampu belajar. Tapi jangan seperti gambar nomor 2 nih, lihat deh. Dia pakai lampu, tapi lampunya terhalang sama bukunya ya. Jadi sama aja dong ya, sinarnya tidak menyinari buku ya. Lihat nih yang gambar pertama, ini betul nih pencahayaannya. Jadi lampunya diarahkan ke buku yang akan kita baca sehingga cahayanya tetap optimal ya. Lebih baik lagi kalau membaca itu di tempat yang terang saat siang hari ya. Nah, cahaya yang gelap saat membaca dapat merusak mata. Seperti itu ya anak soleh dan soleha. Coba kita review dulu yang pertama. Apa tadi? Posisi tubuh ya. Posisi tubuh saat membaca harus tegak ya. Yang kedua, jarak mata ke buku tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Lalu memegang dan membalik halaman pada buku harus hati-hati ya supaya bukunya tidak mudah rusak. Lalu yang keempat adalah cahaya saat membaca buku harus terang ya. Jangan membaca di tempat yang gelap. Oke, selanjutnya. Oh, sudah selesai ternyata ya. Nah, itu saja ternyata materi kita pada hari ini ya. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha sekarang sudah tahu cara melindungi dan menjaga bagian tubuh. Oke, ingat ya, anak soleh dan soleha jaga dan lindungi tubuh dengan baik ya. Tadi sudah ada lagunya. Bagaimana
bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Lalu bagaimana cara kita menjaga tubuh kita dengan kegiatan membaca ya. Jadi ketika kita membaca, hal-hal apa saja yang perlu atau harus kita perhatikan. Nah, anak soleh dan soleha, begitu saja mungkin ya untuk materi pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Anak soleh dan soleha tetap semangat ya. Tetap rajin sholatnya, rajin membantu ayah bundanya, rajin juga mengerjakan tugasnya. Oke, kita ketemu lagi insya Allah besok di waktu yang sama. Terima kasih anak soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.